bisa diceritakan, Bu, terkait agenda persidangan hari ini? Untuk hari ini pembacaan eksepsi atau bantahan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Tadi kita bantah beberapa materi formil yang kita anggap menjadi dasar sehingga dakwaan tersebut menjadi cacat hukum ya, atau bisa dikatakan batal demi hukum. Salah satunya itu ya bahwa terdakwa dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi ketika proses BAP, terdakwa Kanti Rahayu pada saat itu tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga kami berpendapat bahwa pada saat itu mungkin terjadi beberapa hal yang di luar daripada prosedur yang seharusnya ya. Jadi ketika dakwaan didasari atas berita acara yang cacat formil, maka dapat kita simpulkan bahwa dakwaan tersebut pun dinyatakan tidak sah atau cacat formil pula dan harus dinyatakan batal demi hukum. Gitu. Yang gimana? Selain tidak didampingi kuasa hukum, ada apa lagi nih yang Ya, ada itu juga tidak memenuhi unsur ya. Kenapa saya katakan tidak memenuhi unsur? Karena dalam pemalsuan dokumen itu dalam tindak pidana itu ketika ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa seorang terdakwa itu dihukum dan dinyatakan salah apabila salah satu unsurnya itu tidak terpenuhi. Salah satu unsur yang menurut saya tidak terpenuhi adalah Bukanti ini tidak terbukti atau jaksa penuntut umum tidak bisa menjelaskan Bukanti ini menyuruh orang untuk menggunakan surat palsu atau membuat surat yang seolah-olah itu asli gitu. Jadi dia tidak membuat ataupun menyuruh orang lain untuk membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu. Nah, itu yang menjadi menurut kami itu merupakan cacat hukumnya atau cacat formil. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Bukanti itu memalsukan dokumen atau memenuhi unsur 263 ayat 1 gitu. Jadi dibatalkan surat dakwaannya ya? Iya. Iya, tadi kan di berikut ada juga ya di dakwaan jaksa penuntut umum dikatakan bahwa saksi Ucu Supratman yaitu ahli waris mendatangi kantor kepala desa dan langsung menemui saudara Kanti Rahayu gitu. Dan setelah itu saudara Kanti Rahayu memanggil saksi Kokom Komalasari binti Ana Johana sambil terdakwa menyerahkan kepada saksi Kokom berupa belangko surat keterangan kematian yang sudah diisi tulisan tangan. Artinya jaksa penuntut umum di sini menyebutkan bahwa saudara Kanti Rahayu itu memberikan surat keterangan kematian kepada saksi Kokom yang sudah diisi oleh tulisan tangannya. Padahal pada kenyataannya saudara Ucu Supratman itu mendatangi kantor kepala desa, bertemu dengan saksi Kokom Komalasari dan memberitahukan niatnya untuk membuat surat kematian itu kepada saksi Kokom. Dan yang menuliskan keterangan surat kematian tersebut adalah saksi Kokom. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Saya buktikan dengan perbedaan tulisan, jenis tulisan ya, antara jenis tulisan yang terdapat di surat kematian dengan surat yang kemarin sempat beredar surat terbuka. Itu beda banget gitu tulisannya. Itu yang menjadi dasar kita membuat eksepsi juga. Jadi pihak kuasa hukum menduga saksi Kokom yang membuat surat kematian. Iya, itu. Kita menduga bahwa saksi Kokom. Dan ketika kronologis yang ditulis dalam dakwaan ini salah, jadi sudah sepantasnya dakwaan ini tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Gitu. Yang diharapkan oleh kuasa hukum sendiri. Yang diharapkan oleh kuasa hukum sendiri, ya kami berharap kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ibu Kanti ini semoga memberikan putusan yang seadil-adilnya. Setidaknya Bu Kanti bebas atas dakwaan ataupun tuntutan dari jaksa penuntut umum. Itu sih. Bang, aku mau minta flashback bang. Siap. Kronologisnya aja bang. Saya butuh kronologis awalnya gimana sih bisa sampai terjadinya kayak gini. Menjadi terdakwa. Iya. Awalnya gimana? Kalau untuk kronologis mungkin saya serahkan ke Bu Eva aja ya. Oh Bu Eva. Oh iya siap. Ya. Lebih jelas. Bu Eva. Jadi kan Iya gimana kronologis? berdasar
pada tanggal maaf, takut salah. Pada tanggal 7 Desember 2016 ya, di sini dikatakan saksi Ucu Supratman atau salah satu ahli waris dari pemilik tanah mendatangi kantor desa Dawan Barat untuk membuat surat keterangan kematian. Itu surat keterangan kematian atas nama neneknya Usni binti Tasan. Saudara Kokom akhirnya membuatkan surat keterangan kematian tersebut. Sudah diregister, beliau menyanggahkan surat kematian tersebut kepada Ibu Kanti selaku Sekdes, Sekretaris Desa. Artinya pada saat itu Bu Kanti berbuat atas nama desa dan mewakili kepala desa ya. Gitu. Setelah itu tanpa Bu Kanti ketahui, ternyata surat kematian tersebut dijadikan alat bukti di pengadilan untuk gugatan perdata hak atas tanah seluas 5 hektar di Desa Dawan Barat. Berarti ada niatan berarti Pak? Terlepas diduga mungkin ada niatan dari ahli waris, gitu kan? Terlepas surat kematian itu ya, AJB ya. Untuk membatalkan sebuah AJB, di mana di AJB tersebut terdapat jual beli antara pihak Bu Usni dengan pihak kedua sebidang tanah seluas 5 hektar gitu. Dari putusan tersebut dimenangkan oleh ahli waris ya. Akhirnya ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Cuman yang menjadi janggal di sini, kenapa Ibu Kanti Rahayu selaku Sekdes pada saat itu yang bertindak atas nama desa, instansi, dijadikan terdakwa atau tersangka lalu terdakwa ya dalam kasus pemalsuan dokumen gitu. Di mana? Bu, benar ada informasinya ada 2 surat kematian setelah surat kematian yang dibuat oleh saudara Ucu melalui Ibu Kanti. Ya. Ada surat kematian yang ditandatangani kepala desa pada tahun 91 kalau nggak salah. Sebenarnya bukan surat keterangan kematian. Jadi saya dapat berdasarkan putusan ya. Ini juga sama putusan perdata, gugatan perdata hak atas tanah. Jadi Bapak Kepala Desa itu membuat surat pernyataan yang menyatakan surat kematian Surat kematian nomor 9783 tertanggal 7 Desember 2016 atas nama Usni binti Tasan yang beralamat di Dusun Tegalwangi, Desa Dawan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dibuat oleh Kepala Desa Dawan Barat adalah dibuat tanpa pengetahuan dan persetujuan saya selaku Kepala Desa Dawan Barat. Jadi ada keterangan itu dari Kepala Desa. Iya. Ya. Tapi kenapa gitu? Kok bisa ya? Padahal kan di situ Bu Kanti selaku sekretaris desa gitu ya, mewakili desa ya. Ini pun harus dikonfirmasi gitu kepada Pak Yudiana selaku kepala desa pada saat itu. Kenapa kok bisa gitu seperti ini? Gitu. Jadi bukan surat kematiannya 2. Kalau Bu Kokom sendiri itu staf desa ya? Dia kasih pelayanan pada saat itu. Iya. Sekarang statusnya apa nih? Saksi. Sebagai saksi. Iya, dia sebagai saksi. Sebagai saksi. Iya, dan mungkin akan dihadirkan ya di persidangan, pasti akan diperiksa gitu. Dan di situ kita pasti akan minta kepada kejaksaan, pokoknya APH semuanya untuk melakukan uji forensik terhadap tulisan tangan, karena itu menjadi dasar dituangkan dalam dakwaan. Jadi ketika dakwaan tersebut kronologisnya salah ya harus dibatalkan gitu. Bu, maaf, tadi yang membuat surat kematian itu siapa tadi yang membuat surat kematiannya? Yang menulisnya? Enggak, maksud saya yang mengajukan membuat Ucu Supratman. Ucu Supratman. Iya. Itu dari pihak keluarga ya? Dari ahli waris. Ahli waris. Itu merupakan cucu statusnya. Iya. Nah, itu statusnya gimana sekarang ya? Dia pun jadi terdakwa sekarang. Iya, dalam perkara nomor 121. Oh. Perdata ya? Enggak, ini sama. Pidana juga maksudnya. Ya. Oh, yang sekarang ini berjalan. Iya, ini lagi berjalan. Ibu Ucu namanya. Bapak. Oh, Bapak Ucu. Iya. Karena itu mereka yang mengajukan itu. Iya, ada 2 orang sebenarnya. Karena menurut Ibu pengajuan itu memang jelas ada dugaan unsur niatan kesengajaan untuk ya membuat surat kematian itu untuk kepentingan tertentu itu ya. Iya. Ada arah ke sana memang. Kalau
menurut saya sih nggak bisa berpendapat ke situ ya, Iya. karena bukan ranah saya. Tapi berdasarkan keterangan daripada saya kan sempat nanya juga gitu ya ke saudara-saudara yang lain, nggak memang benar Bu Usni itu meninggal tahun 89 begitu Meninggal. katanya. Ya. Karena kan ini semuanya ini ya hanya asumsi-asumsi. Bahkan ada keterangan dari Disduk Capil bahwa tidak pernah ada surat keterangan kematian atau dan Disduk Capil pun tidak pernah mengeluarkan akta kematian atas nama Ibu Usni. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang tahu secara tepat Ibu Usni itu meninggalnya di tahun berapa. Jadi ketika ada pernyataan bahwa surat kematian itu palsu, tolak ukurnya di mana? Iya. Gitu. Tapi memang ibu itu udah meninggal Bu ya? Kan harusnya berdasarkan keterangan keluarga dong, yang paling terdekat kan, yang harus kita pegang omongannya. Maksudnya yang saat ini Ibu Usni Sudah sendiri meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Cuman beda jedanya atau gimana karena Iya, dari jadi durasi? hanya ada beberapa versi, yang satu akhir tahun 89, Iya. yang satu menyebutkan awal tahun 90. Hanya ada jeda waktu beberapa bulan. berapa bulan? Itu kan sebenarnya human error ya. Iya. Kadang-kadang kita lupa tahun, lupa bulan gitu. Benar, informasinya ada transaksi jual beli juga ya di tahun 90 ini. Jadi Ibu Usni itu Iya. dianggap tidak mati. Karena ada AJB Karena ada tersebut. transaksi jual beli di tahun 90 ya. Betul. Jadi hanya berdasarkan dokumen jual beli, padahal kan kita juga tidak ada juga yang membuktikan bahwa sidik jari dalam AJB tersebut ya memang sidik jari Bu Usni gitu. Kalau gugatannya kemarin itu dimenangkan sendiri atau jadi berubah lagi? Yang mana? Putusannya? Yang peruntukan suratnya itu sendiri kan kemarin Menang. Menang, kan, ya? Itu dinyatakan memang si tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi AJB tersebut digugurkan. AJB tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ya, artinya gugur berarti putusan Iya. itu. Enggak, Kak, berdasarkan ini. Iya, oh, Enggak berdasar. gugur, masih ingkrah. Masih ingkrah tetap. Iya, tetap ingkrah. Tetap ingkrah. Ya, bahkan dari gugatan terusannya ya, gugatan terusannya itu udah diputus, putusan nomor 66 Perdata tahun 2009. Sekarang itu sedang 2019 ya. Sekarang itu sedang proses upaya hukum luar biasa, yaitu PK pertama. PK pertama. Jadi seharusnya ya menurut saya nggak bisa dilakukan ini gugatan tuntutan pidana karena perdatanya pun masih belum putus gitu. Status hak tanahnya masih belum jelas. Belum jelas. Iya. Ya, ini sidang yang keberapa? Yang kedua, Yang kedua ya. bantahan. Bantahan. Iya. Terus kemudian sidang Ketiga berikutnya itu Senin depan itu jadwal replik daripada jaksa penuntut umum. tapi jaksa penuntut umum. Makasih. Bu, maaf nama lengkap Eva Nur Fadilah. Epa Nur Padilla. Iya. Makasih Bapak Bu. nama lengkapnya Pak? Ahmad Falah Horliakin. Ahmad. Falah Horliakin. Mana kebenaran? Astagfirullah, lupa nggak Yakin ya? Pakai iya ya Pak?